Assalamualaikum. Kali ini kita akan berbagi tentang cara pembuatan pakan, yaitu fermentasi rumput odot. Nah, sebelumnya kita sudah membuat video tentang cara pembuatan silase dengan rumput odot. Ini tapi terlalu Pertama-tama, rumput odot yang sudah dilayukan minimal satu hari dilayukan, kemudian kita potong-potong secara manual bisa atau menggunakan mesin chopper. Hal yang paling penting adalah jangan lupa untuk melayukannya satu malam. Kita juga bisa menggunakan mesin chopper. Mesin chopper ini sebenarnya adalah mesin potong untuk daun tembakau. Tapi kita gunakan bisa juga untuk memotong rumput odot. Hasilnya sekitar 1-2 cm. Mesin pemotong tembakau ini menggunakan ban berjalan, sehingga kita tinggal menaruh rumput odotnya, kemudian dia akan berjalan sendiri dan akan dipotong oleh pisau potongnya. Odotnya dicampuri EM4 2 botol ya Pak ya. Terus habis itu kasih molase 1/4 botol. Nah, terus diaduk dulu. Ini sentratnya mungkin 2 kiloan, 2 kilo diaduk. Nah, nanti setelah itu kita campur ke itu. Nah, ini molase ini bikin wangi ini ya Pak ya. Ini. Nanti kalau dia udah terfermentasi lebih wangi, paling sekitar 8 hari itu dan insya Allah udah jadi. Yang paling pokok jangan lupa odotnya harus dilayukan satu malam. Kalau nggak dilayukan satu malam, kandungan airnya masih banyak, nanti bikin rusak fermentasi atau silasenya. Oke, langsung kita campurkan. Sebenarnya nggak ada batasan ini mau berapa campuran namanya sentratnya, atau mau pakai katul, mau pakai sentrat, atau mau pakai complete fit, nggak ada batasan, karena yang penting dia bisa tapi lebih banyak lebih bagus, tapi kalau makin banyak artinya ongkosnya lebih mahal gitu. Jadi kita berhitung dengan ongkos pakan dan juga hijauan HPT, hijauan pakan ternak. Ini diaduk-aduk. Campuran bekatul dan EM4 serta molase tadi kemudian ditebarkan di atas rumput odot yang sudah dipotong-potong, kemudian kita campur dan aduk secara merata. Aduk-aduk terus hingga merata. Kemudian setelah itu barulah kita masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, ini yang kalau ini namanya kan kita buatnya nanti namanya fermentasi karena kita menggunakan enzim bakteri EM4. Dan ini tetes tebu, yang ini tetes tebu EM4. Setelah dimasukkan ke kantong plastik, pastikan tidak ada udara yang terjebak. Bisa dilakukan dengan menginjak-injak. Nah, tapi hati-hati ya, jangan sampai terlalu keras sehingga plastiknya bisa robek. Plastik tidak boleh robek karena plastik yang robek akan
membuat udara atau oksigen masuk sehingga proses fermentasi ini tidak bisa berjalan, karena proses fermentasi ini adalah proses yang anaerob atau tidak menggunakan oksigen, tidak boleh ada oksigen. Plastik ini bisa juga kita gunakan ulang. Jadi ongkos biaya pembuatannya akan semakin hemat. Biar padat, diinjak, biar tidak ada udara-udara yang terjebak. Sirkus ini Pak Wawan ini. Tambahin lagi kalau belum cukup. Bisa juga pakai drum ini, tapi drum ini kita terlalu mahal drumnya. Drum satu itu mungkin sekitar 200 ribuan lebih. Nah, kita coba pakai plastik. Plastik ini segini paling harganya sekitar 3.700. Tapi harganya beda-beda juga sih sekarang. Nah, kita coba akan lebih hemat lagi. Tuh. Intinya semurah mungkin biayanya. Nah, plastik ini juga bisa kita pakai ulang. Jadi setelah selesai, setelah silasinya dikasih ke domba, kita bisa pakai lagi plastik ini. Hemat kan? Nah, ini kita pakai mesin vakum yang portable. Langsung vakum. Ih, nempel. Kecil ya. Sampai nggak bisa ngecek lagi. Tidak ada perubahan lagi di bentuk plastiknya. Oke, tarik di tali. Nah, ini tahap terakhirnya nih. Ini tahap terakhir dan paling penting ya Pak ya. Kalau bocor, wah udah hilang nanti kelembapannya, tidak akan terjaga. Nah, ini kita tinggal kira-kira berapa kilo nih Pak? 20 kiloan paling ya sekitar ini ya. 35an, wes luar biasa nih. Tangannya Pak Wawan ini udah ada timbangannya. Langsung. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nya sekitar 35 ya, 35,2. Oke. Untuk penyimpanan, pastikan disimpan di dalam gudang yang aman dari tikus. Kemudian di kantong plastiknya ditulisi tanggal pembuatan. Selain itu, dikasih juga tanda bahwa ini silase atau ini fermentase. Jadi tidak bingung saat nanti mau panen. Kita simpan ini umumnya minimal 8-10 hari. Lebih lama tidak apa-apa. Nah, sekarang kita kasih ke domba. Awal-awal periode transisi biasanya dia akan pilih-pilih dulu. Dia akan ngambil bekatul atau konsentratnya dulu. Nah, setelah habis baru dia akan makan daun-daunnya. Tapi semua akan habis. Untuk aturan pakannya, biasanya sehari kita kasih 2 kali, pagi dan sore. Pagi mungkin jam setengah 8, kemudian sore mungkin sekitar jam setengah 4. Dosis pemberiannya, sekali pemberian itu kira-kira sekitar 2 kilo.
Jadi pagi 2 kilo, siang 2 kilo. Jadi dalam satu hari total adalah 4 kg per ekor per hari. Silase ataupun fermentase ini kurang direkomendasikan untuk domba yang hamil, yang bunting, ataupun untuk cempe. Nah, tapi ini lebih direkomendasikan dipakai untuk domba-domba penggemukan. Jadi kalau kita mau menggemukkan domba jantan untuk kurban, nah itu cocok untuk pakan fermentase ataupun silase ini. Demikian video pembuatan fermentasi rumput odot yang dilakukan di Jannati Farm Jogja. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan teman-teman. Jika bermanfaat, bisa silahkan tolong di-share biar semakin banyak orang yang tahu tentang pembuatan pakan fermentasi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.